Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya ya. Bertemu lagi di video pembelajaran hari ini, yaitu video pembelajaran tematik ya. Oke, hari ini kita akan belajar salah satu alat indera. Kira-kira apakah ada yang bisa menebak? Kita akan belajar alat indera yang mana? Apakah tentang telinga, hidung, kulit, lidah, atau mata? Ya. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah mau menjelaskan kembali atau mereview kembali ya tentang alat indera. Alat indera itu ada 5 ya. Yang pertama ada indera penglihat, yaitu mata, berfungsi untuk melihat ya. Yang kedua ada indera pendengar, yaitu telinga, berfungsi untuk mendengar suara. Yang ketiga yaitu ada indera pembau, yaitu hidung, gunanya untuk mencium bau atau misalnya wangi ya. Yang keempat ada indera pengecap, yaitu berfungsi untuk mengecap rasa, entah itu rasa manis, rasa pahit, atau rasa asin ya. Yang terakhir ada indera peraba, yaitu kulit, untuk merasakan panas atau dingin ya. Nah, karena alat indera ini ada 5 macam, maka disebutnya panca indera, yang dimana panca itu artinya 5 indera, jadi 5 indera ya, atau panca indera. Kita lebih sering mengenal atau mendengarnya yaitu panca indera ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari kelima alat indera ini ya. Kita akan belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga ya. Nah, telinga ini adalah bagian penting ya di dalam organ tubuh manusia juga ya. Karena telinga kita bisa mendengarkan suara ya, suara pelan, suara keras ya, atau kita bisa mendengarkan teman kita yang berbicara, guru yang sedang mengajar ya. Masya Allah ya, kita harus bersyukur ya. Oke, bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga itu ada 3. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam ya. Contoh di sini ya, ada sebuah gambar telinga ya. Telinga bagian luar ya. Ada daun telinga, lubang telinga ya. Telinga bagian tengah yaitu ada 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan saluran eustachius ya, dan gendang telinga. Sedangkan yang telinga bagian dalam itu ada 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea ya. Oke, kita bahas satu persatu ya bagiannya. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar dia terdiri ada daun telinga ya, yang dimana daun telinga ini berfungsi untuk menampung gelombang bunyi. Yang kedua ada lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk jalan masuknya bunyi ke dalam telinga ya. Oke, kita lanjut telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah yaitu ada gendang telinga ya. Gendang telinga ini seperti membran ya, seperti kulit yang tipis ya. Jadi kita harus hati-hati ketika membersihkannya. Jangan sampai kita membersihkannya terlalu dalam, nanti gendang telinga kita akan rusak ya, atau robek. Yang kedua, di bagian telinga bagian tengah ada yang namanya 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengar itu diantaranya ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang
sang Gurdi ya. Yang ketiga yaitu ada saluran Eustachius ya. Yang dimana saluran Eustachius ini dia berfungsi untuk menyeimbangkan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah ya. Itu mengapa telinga itu disebut juga fungsinya sebagai penyeimbang tubuh kita ya. Oke. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu ada yang namanya rumah siput. Terus ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Ya, yang dimana kalau misalnya tingkap jorong ya, itu fungsinya untuk menerima bunyi dari gendang telinga. Sedangkan kalau misalnya tingkap bundar, itu fungsinya untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ke rumah siput. Sedangkan rumah siput ya, itu fungsinya untuk menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi yang diteruskan ke otak. Ya. Oke, bagaimana sih cara kerja telinga? Kok kita bisa ya mendengar bunyi atau mendengar suara? Nah, Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. yang pertama ada otosklerosis, yaitu kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi itu terganggu. Akibatnya menyebabkan ketulian ya. Otosklerosis yaitu atau kita bisa mengenalnya dengan ketulian ya. Karena pada bagian tengah ini ya ada tulang pendengaran yang tumbuhnya itu secara berlebihan. Akibatnya suaranya itu tidak terdengar dengan jelas ya, atau penghantaran bunyinya terganggu. Yang kedua yaitu ada otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Atau kita bisa mengenalnya yaitu dengan congi ya. Nah, ini. Contohnya ini adalah contoh telinga yang normal ya, yang tidak ada penyakitnya. Sementara ini ketika misalnya ada penyakitnya yaitu otitis media, nah ini nanah-nanahnya itu akan keluar dari rongga telinga ya. Nah, bagaimana cara merawat telinga yang baik? Yang pertama yaitu membersihkan telinga secara berkala ya.
Yang kedua yaitu jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam. Misalnya menggunakan peniti atau korek api itu tidak boleh ya, karena itu akan merusak telinga. Atau kita bisa meminimalisir penggunaan cotton bud ya, karena ketika kita menggunakan cotton bud, maka kotoran telinga tersebut akan semakin dalam ya. Jadi diusahakan jangan terlalu sering menggunakan cotton bud. Yang ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras atau biji-bijian, karena itu akan menghambat ya saluran pendengaran kita. Yang keempat, menghindari bunyi yang terlalu keras ya. Nah, ini harus dihindari ketika misalnya teman-teman mendengarkan musik menggunakan headset dengan suara atau volume yang full, yang keras, serta setiap hari misalnya mendengarkannya. Itu tidak boleh ya, karena itu akan menyebabkan ketulian ya. Kalau bisa itu dihindari ya. Nah, apabila misalnya teman-teman mengalami gangguan pendengaran, itu lebih baik langsung ke THT ya, ke dokter ya. Nah, cukup sekian ya penjelasan untuk bagian-bagian telinga hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, sholih-sholihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.